tim pemeriksa BPKP dan tim pemeriksa Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kami sangat berterima kasih karena dengan kesibukan kita sepekan ini dan sampai 18 Maret 2025 kita masih sempat hadir mengikuti, memenuhi undangan kami pada forum OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita mendengarkan pertama narasumber di depan kita. Yang pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar. Oh, Bapeda. Ya, jadi kita ada 3 narasumber dari Baperinda, dari BPKPD dan Dinas Pendidikan sendiri. Jadi pertama yang akan mencoba memaparkan adalah dari Baperinda. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Kabid BPM Bapak Marsuki Adam SK. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar selaku tuan rumah kegiatan ini, Ketua PGRI Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama mestinya Ibu Kaban yang langsung berada bersama kita di sini, namun karena tiba-tiba beliau melakukan pertemuan dengan tim penyusun visi misi pemerintah daerah, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami untuk mewakili. Pertemuan menjadi sangat penting juga karena akan dilakukannya orientasi dengan para perangkat daerah sebelum Bapak Bupati kembali dari Magelang. Begitu yang saya lihat. Pada kegiatan ini kami diserahi amanah untuk membawakan materi arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan tahun 2025 sampai 2030. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun ini adalah periode terakhir RPJMD 2021-2026, dan karena adanya pilkada serentak sehingga akan dilakukan penyusunan kembali RPJMD 2025-2029. Jadi tahun ini adalah awal perencanaan untuk perencanaan 5 tahun ke depan, dan sementara penyusunan RPJMD tersebut yang akan dipetakan nanti. Ini yang akhir-akhir ini kita terus sinkronkan antara visi misi Bupati Wakil Bupati terpilih dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2030. Bapak Ibu sekalian, jadi visi Bupati Wakil Bupati terpilih adalah bersama membawa Selayar maju dan sejahtera. Dengan jargon keberlanjutan. Jadi kita beruntung dan sekaligus juga bersyukur karena
Dengan keberlanjutan ini artinya kita melanjutkan apa-apa yang telah kita laksanakan 5 tahun sebelumnya, sehingga kita mungkin tidak akan kewalahan karena apa-apa yang sudah menjadi capaian kita sebelumnya akan kita lanjutkan. Jadi kita tidak mulai lagi dari awal. Modal dasar pertama adalah melanjutkan pelayanan pendidikan gratis mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Selanjutnya melanjutkan pelayanan kesehatan gratis mulai dari puskesmas sampai rumah sakit rujukan. 3. Melanjutkan peningkatan produksi padi yang fair sebagai pilar kemandirian pangan daerah. 4. Melanjutkan pembinaan UMKM melalui hilirisasi perikanan. 5. Melanjutkan pembinaan UMKM melalui hilirisasi hasil bumi. 6. Melanjutkan pembinaan BUMDes. 7. Melanjutkan pembinaan koperasi. 8. Melanjutkan pembangunan kawasan industri perikanan terpadu. 9. Melanjutkan fasilitasi pemasaran pengiriman produk hilirisasi. 10. Melanjutkan pembinaan SDM siap pakai di berbagai sektor lapangan kerja. 11. Melanjutkan pengelolaan destinasi pariwisata. 12. Melanjutkan rehabilitasi atau perbaikan perumahan rakyat. 13. Melanjutkan program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur. 14. Melanjutkan bantuan pembangunan dan pembinaan pengembangan agama Islam melalui pondok pesantren. Untuk urusan pendidikan sendiri berada di yang pertama, yaitu melanjutkan pelayanan pendidikan gratis mulai pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada misi kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sini mungkin kita di Dinas Pendidikan akan termasuk di dalamnya, yaitu terdiri dari 2 program, yaitu program pemenuhan kebutuhan dasar dan program peningkatan kapasitas SDM. Program pemenuhan kebutuhan dasar berupa pemenuhan pangan seperti yang selama ini kita telah laksanakan, baik melalui Bansos, Kemensos ataupun BLT. Rehabilitasi rumah layak huni itu juga sudah kita laksanakan, kita tinggal lanjutkan. Penyediaan seragam sekolah bagi peserta didik PAUD dan pendidikan dasar, serta biaya pendidikan bagi peserta didik berprestasi dan penyandang masalah sosial. Ini juga ada di dana desa, di mana sekian persen telah diarahkan ke beasiswa santri. Untuk program peningkatan kapasitas SDM, rangkaian kegiatannya adalah pelatihan keterampilan kerja berbasis potensi lokal. Ini juga telah dilaksanakan dan kita akan lanjutkan. Pelayanan pendidikan gratis pada PAUD sampai dengan perguruan tinggi berkarakter keimanan dan ketakwaan. Pelayanan kesehatan gratis pada puskesmas sampai dengan rumah sakit rujukan. Peningkatan prasarana dan sarana kesehatan dan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan. Dan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, budi pekerti dan akhlak. Kemampuan meningkatkan fokus wawasan. Jadi misalnya kita sudah bisa membaca, anak-anak sudah bisa membaca, dilarang belok kiri langsung. Tapi biasa, bukan cuma anak, kita juga orang tua biasa belok kiri langsung saja. Berarti literasi kita masih rendah kalau begitu. Demikian juga dengan numerasi, bukan cuma kemampuan menghitung, tapi juga kemampuan memahami angka, grafik,
dan untuk kemudian kita gunakan dalam pemecahan masalah sehari-hari. Inilah yang kami sebutkan tadi. Setiap data kita perlu identifikasi, refleksi dan benahi. Misalnya dalam APS kita ini karena merupakan komponen pokok dalam penyusunan IPM, kurangnya perhatian orang tua, dan yang kami temui juga pada saat kami monet khususnya di Kepulauan adalah adanya tenaga kerja anak. Artinya anak bisa sekolah tapi sudah membantu orang tuanya di laut. Terus ada juga iklim inklusivitas. Ini juga masih perlu ditingkatkan untuk 5 tahun ke depan. Keamanan dan kebinekaan. Iklim inklusivitas ini adalah apakah sekolah sudah mampu menyerap seluruh ragam kebutuhan siswa. Kemudian iklim keamanan juga masih perlu kita perhatikan, apakah sekolah sudah menjamin tidak adanya persekusi atau perundungan, tidak adanya kekerasan fisik dan lain sebagainya. Serta iklim kebinekaan juga ada poinnya dan masih perlu kita tingkatkan, apakah sekolah sudah menjamin toleransi di antar siswa. Untuk SPM secara umum, jadi selain SPM pendidikan ada SPM PU atau infrastruktur, SPM perumahan, SPM ketentraman dan ketertiban. Untuk posisi kita Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan masih ada di tengah-tengah dengan capaian 95%. Yang 100% itu adalah Makassar dan Kerajaan Maros. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marzuki yang mewakili Baperindah Kabupaten Kepulauan Selayar. Itulah pemaparan yang disampaikan. Baiklah, untuk kita mempersingkat waktu, kita lanjutkan lagi pemaparan dari BPK PAD, ya, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kabid Anggaran Bapak Sofian SSTP MM. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, yang kami hormati para Kepala OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati para camat, para pejabat eselon 3, para pejabat eselon 4, lingkup dinas pendidikan, yang kami hormati Ketua Basnas atau yang mewakili, Ketua PGRI, dan seluruh hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya juala sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama mengikuti acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi syuri tauladan kita sampai akhir zaman. Sebelum saya memulai membawakan materi ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala BPKPD karena sedianya dia yang akan membawakan materi ini, akan tetapi ada urusan yang tidak kalah pentingnya sehingga mereka mewakilkan kepada kami.
Ibu yang saya hormati, dalam hal ini kami diberi amanat untuk membawakan materi terkait penyusunan alokasi anggaran dana pendidikan tahun 2026. Sebagai pendahuluan bahwa alokasi anggaran pendidikan merupakan bagian dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yang diamanatkan dalam konstitusi, baik itu dalam APBN dan APBD, itu senilai 20%. Ini sudah berlaku sejak zaman Presiden SBY mulai berlaku kalau tidak salah. Dan memastikan bahwa sektor pendidikan tetap mendapat prioritas dalam pembiayaan negara. Belanja pendidikan merupakan belanja yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keluaran untuk menunjang fungsi pendidikan yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan. Alokasi fungsi pendidikan digunakan untuk kegiatan fisik ataupun non fisik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dasar. Karena fungsi pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang ada di daerah. Untuk selanjutnya, dasar hukum dalam pengalokasian anggaran pendidikan ini yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Untuk selanjutnya, yaitu menetapkan alokasi anggaran pendidikan. Yang pertama, penetapan kebijakan nasional. Inilah yang saya maksud tadi. Penetapan kebijakan nasional itu untuk tahun ini ada MBG, makan bergizi gratis. Untuk selanjutnya, untuk perencanaan anggaran, yaitu untuk perencanaan anggaran seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Marsuki, bahwa tahapan perencanaan anggaran itu dimulai dari tahapan RKPD, kemudian dilanjutkan dengan tahapan KUA-PPAS, terus dilanjutkan di tahapan RKA dan menjadi APBD. Di sini dari tahapan KUA-PPAS ini, tahapan RKPD dan KUA-PPAS ini, disinilah tahapannya dalam menyusun anggaran bagi satuan pendidikan, di mana yang selalu menjadi perhatian oleh pemeriksa yaitu untuk dana BOS, karena biasanya antara yang ada di RKA SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan berbeda dengan yang ada di RKAS BOS masing-masing sekolah. Artinya di RKAS masing-masing sekolah itu kan terbagi, ada belanja pegawai BOS, ada belanja barang jasa BOS, ada belanja modal BOS. Sementara yang terinci di Dinas Pendidikan itu terkadang jumlah total belanja barang jasa yang ada di RKS sekolah berbeda dengan jumlah barang jasa yang ada di RKA Dinas Pendidikan. Ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi sebelum penetapan KUA-PPAS, kami minta kepada Dinas Pendidikan atau pengelola BOS mengkoordinasikan kepada masing-masing sekolah agar tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan dalam penganggaran, karena ini sudah 2 tahun kalau tidak salah menjadi perhatian dari BPK. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan dari BPKPD yang dibawakan oleh Kabid Anggaran Bapak Sofian SSPD MM. Mohon maaf Pak tadi saya bertanya, mungkin bisa ke depan. Mohon maaf saya tidak lihat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pemaparan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dibawakan langsung oleh Kepala Dinas Bapak Master J. Pratama Dispom MM. Kepada Bapak disilakan dengan waktunya. Kalau kita berbicara persoalan pendidikan, ini
persoalan dan masalah-masalah di pendidikan tidak akan habis ya. Tidak pernah. Sekalipun semua anggaran digelontorkan untuk bidang pendidikan, persoalan dan masalahnya pun tidak akan pernah selesai. Tapi di slide kita lihat ada beberapa program prioritas Kemendikbudmen yang harus selaras dengan kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan ke depan, khusus di Kabupaten Kota di Dinas Pendidikan. Ada 9 yang saya lihat di slide, tapi sebenarnya program-program untuk meningkatkan mutu pendidikan bukan cuma 9 program yang harus kita perhatikan. Cuman Pak Menteri asa jalan bila prioritaskan. Mungkin yang pertama, penerapan kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, itu banyak orang kemudian yang ngasih juga. Saya sedikit tergelitik di poin 4 tentang digitalisasi sekolah. Ya, memang salah satu upaya untuk betul-betul kita ingin memajukan mutu pendidikan, upaya ini kita harus sinkronkan dengan digitalisasi. Jadi 60-70% ini berhasil. Malah lagi guru-guru jadi ada di tempat, karena sampai komponen paling tempat sudah kekurangan menunggu tunjangan maka tidak dikasih. Iya, begitu. Dan alhasil cukup efektif ini. Nah, kalau membaca ini program prioritas ternyata ada digitalisasi sekolah. Dan memang saya berinovasi bahwa kedepannya ini kami di Dinas Pendidikan sampai mengajarnya guru-guru, saya harus lihat di ruangan saya sampai mengajarnya. Ini sudah sejalan dan dengan digitalisasi sekolah. Cuman ya itu dia pokoknya. Kita terkendala dengan proses anggaran. Seperti menyampaikan kami tadi bahwa proses anggaran untuk pendidikan itu hanya 20% APBD dan pendidikan. Jadi 80% memang. Ya, di insya ke depan terkait dengan digitalisasi sekolah ini kami bisa lihat sampai guru-gurunya mengajar di kelas. Jangan sampai diwalaran. Ya kan begitu. Jangan sampai kita sudah berpikiran bahwa mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar di sekolah, guru mengajar di kelas, autornya tidak mengajar. Ternyata ya sinkron dengan inovasi yang kami akan kembangkan ke depan terkait dengan program prioritas Kemendikbudmen yang 9 tentang digitalisasi sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hadir tempat ini bisa membantu kami. Kalau ada perwakilan dari PGRI, sampaikan guru-guru betul-betul mengajar. Karena di depannya kirim saya tunjangan ini yang pakai ngajar di kelas. Iya, begitu mungkin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Coba di slide selanjutnya. Kemudian, ini terkait dengan perencanaan kami di tahun 2026, ya pastinya kita tetap mengacu pada visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Yang mana misinya kita sendiri bahwa untuk bersama membawa selayan, maju dan sejahtera. Kemudian misinya ada 7, kita bisa lihat sendiri di slide. Yang tentunya bahwa program-program kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2026 tetap akan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati untuk pelayanan terpilih. Selanjutnya. Jadi di 2024 ini ratusan miliar itu sudah termasuk tunjangan kesejahteraan guru-guru, sertifikasi. Ini memang guru-guru sudah luar biasa tunjangan ini. Kalau lagi dari budget akan akhir, Allah Akbar. Kami cuma mengelola anggaran 1,5 miliar di Jawa Timur. Itu pun mau direfokusi kembali. Masih lagi ada bagi 2, tinggal 950 juta. Skala SKPD sebesar dengan pendidikan hanya mengelola anggaran 750 juta. Gimana?
itu kan tidak realistis. Mana kita akan memantau guru-guru, tapi kan alhamdulillah karena ada program Zoom meeting tiap pagi untuk guru-guru dan kami random itu. Dia letak jadwal. Dan biasanya ini kepala sekolah warna menelpon ke kami sekurang ini Zoom kan. Kita pokoknya ini di random. Bisa saja ini hari sekolah A, besok sekolah A lagi. Jadi selalu was-was di tempat tugas memang. Dan alhamdulillah seperti disampaikan tadi cukup efektif. Kemudian di tahun 2005 tahun ini cuma bertambah 2 kegiatan di tahun 2005 dari 21 menjadi 23. Kemudian kegiatannya dari 106 ke 120. Ini bertambah anggarannya di 2005 menjadi 351 miliar 182.712.140 rupiah. Ini bertambah. Kenapa bertambah? Karena tambah untuk sertifikasi. Sertifikasi aja guru nomor terbaik. Luar biasa kesejahteraannya guru-guru. Kembali saya menyampaikan, mengingatkan dan buat video pengajaran. Jadi memang harus selaras dan seimbang antara tunjangan yang diterima dengan tugas-tugasnya. Haknya diminta, tentu kewajibannya harus ditepati, harus sesuai. Jadi ini bertambah sekitar 2 miliar lah. Rilis ranking gitu, kemudian dari 337 miliar sekian-sekian ke 351 miliar sekian-sekian. Ini di tahun ini. Dan nanti, baik. Sekarang kita di slide untuk rincian anggaran dan anggaran dinas pendidikan berdasarkan program ini aplikasi dari SPPD tahun 2025 bahwa di program pengelolaan pendidikan itu ada sekitar 60 lebih miliar, 68 miliar. Kita bisa lihat sendiri di slide. Yang kemudian ini ada beberapa SPM. SPM ini harus kita laksanakan. Tidak boleh tidak. Hukumnya wajib, pilih sunnah. Ketika kita tidak tepat SPM-nya, daunnya bisa tidak disalurkan. Begitu Pak Kabijak. Iya, begitu. Jadi alokasi anggaran di tahun 2025 yang senilai 351 miliar sekian, inilah penjabarannya. Kita lihat sendiri. Baik, kita lanjut. Kegiatan prioritas pada rencana pendidikan pendidikan pemuda dan olahraga tahun 2025 ada kategorinya pemenuhan SPM yang terdiri dari subkegiatan perlengkapan siswa, penyelenggaraan PAUD, yang ini adalah perlengkapan sekolah. Yang kemudian pada tahun ini itu program 100 hari Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kami mengadakan banyak seragam gratis di 100 hari kerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Dan ini gratis. Kalau tidak gratis, lalu. Baik, selanjutnya untuk salah penerana ini kegiatan-kegiatan berulang terkait dengan penambahan ruang kelas dan lain-lain. Ini sebenarnya tidak pernah tuntas. Cuman tanda kutip di tahun-tahun sebelumnya memang kami mengakui bahwa tidak ada sistem atau program yang mengatur bahwa skala prioritas sekolah yang harus kita kasih anggaran ini. Baru kami merancang program terkait dengan tim penilai kerusakan sekolah. Terkait dengan kegiatan tim penilai kerusakan tidak itu. Jadi ini mohon maaf dinas pendidikan di tahun-tahun sebelumnya si boleh kita buang bobo jangan bakar. Nah ia penilai lah tertutup. Ia hanya penilai pelanggaran seperti itu. Contohnya yang saya sampaikan tadi. Yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada tim penilai kerusakan. Dari 2017 kepala dinas sampai kepala dinas, beberapa sekolah, 1 dan 3 sekolah, rehat terus. Sampai rehat. Tidak mungkin ada pakaian, tidak begitu, pelapor dan lain-lain. Jadi artinya tidak ada perubahan. Tidak ada yang lain, artinya kita menggelontorkan anggaran sedemikian banyak bermiliar-miliar sampai kegiatan-kegiatan ini terus berulang. Seperti itu. Kita lanjut mungkin
Untuk itu kita memasuki babak tanya jawab atau diskusi, ya. Jadi mungkin untuk yang pertama kita membuka bagaimana Pak? Untuk sesi pertama kita buka 3 dulu, ya. Untuk yang bertanya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati atau yang mewakili beliau tentang adanya tunjangan antara belum ketiga beliau adalah kota dan desa. Saya ingin mengatakan antara kepulauan dan daerah yang pertama ini mohon diperhatikan karena saya tidak datang berapa sekolah di kecamatan kepulauan dan di daerah. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis mengenai digitalisasi Quran. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa ada 4 peran Dewan Pendidikan. Yang pertama adalah advisory, yang kedua adalah supporting, yang ketiga adalah pengawasan kontroli, dan yang keempat adalah mediator. Ya. Persoalan ini adalah mengenai digitalisasi sekolah. Saya sependapat, tapi jangan memberatkan. Saya sependapat, tapi jangan memberatkan. Karena suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan tidak ikhlas itu pasti tidak baik. Dengan sangat terpaksa. Tetapi adalah selfie. Para kepala sekolah diharapkan selfie di ruangannya. Dan saya tidak bisa bohongi. Jam berapa dia ada di ruangannya dan guru jam berapa dia masuk. Ya. 5 setiap kebijakan ada kekurangan dan kelebihan. Ya ini akan kita diskusikan. Yang berikutnya kami sampaikan bahwa mengenai tenaga pendidik, ya, ada beberapa kasus yang pernah saya tangani, ya, bahwa perlunya peningkatan SDM terutama bagi teman-teman guru P3K. Ini yang diharapkan adalah adanya peningkatan kompetensi dasar guru. Nama saya Saifullah Ahmad, Koordinator Pengawas Dispensora Kepulauan Selayar. Pak Kadis, Pak Kadis, Musiki, dan teman-teman peserta forum yang sempat hadir dan sebelumnya dulu. Yang pertama yang ingin saya konfirmasi ke Pak Marsudi Adam dari Bapeda. Jadi ada 2 yang saya spesifik Pak Marsudi. Yang pertama IRD dan rapor pendidikan. IRD sekarang ada definisi IRD, identifikasi, refleksi, benahi. Benahinya terbagi 2, benahi perencanaan dan benahi implementasi. Kemudian yang kedua, rapor pendidikan yang saya garis bawahi, jadi ada 6 poin. Interaksi inovasi, nilai karakter, iklim inklusivitas, iklim keamanan sekolah, dan iklim kebinekaan. Nah, saya ingin menseleksi kira-kira perencanaan kita di Bapeda dalam hal menangani iklim inklusivitas. Karena banyak sekolah kita di sini sudah ada rapor pendidikan iklim inklusivitas. Yang seyogianya sekolah itu memiliki sarana bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini yang Pak Kadis.
Pak Kadin, seperti apa action kita kira-kira untuk program makan bergizi gratis ini, jika sekiranya nanti kami mendampingi satuan pendidikan atau sekolah dalam hal mensosialisasikan program MBG ini. Makasih. Kemudian untuk Pak Kadis di Polres, Pak Kadis, ini sudah tahun keempat saya di Polwas. Usulan saya dalam hal penyusunan rencana kerja ini, saya masih bawa Pak Kadis ini. Jadi setiap penyusunan saya tetap bawa. Saya tetap sabar menunggu kapan terrealisasi. Makasih Pak Kadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Koordinator Pengawas, Bapak Haji Safridin Ahmad, SPD MM. Tiga, sudah tiga tadi ya? Oh berdua. Terima kasih Pak Kadis. Ya Pak Kadis, pariwisata silahkan. Bapak Isu. Kadis nanti. Untuk yang kedua, Pak Kadis di Polres, ini kan sebelumnya kebudayaan pernah lengket di pendidikan. Sekira teman-teman di pendidikan ini tentu lebih paham apa yang dari kewajiban kita semua terkait dengan budaya warisan kita di Selayar. Karena sepertinya warisan-warisan budaya di Selayar ini diambang kepunaan. Di kebudayaan itu ada PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Di dalamnya itu ada 10 objek, setiap objeknya terdiri lagi dari beberapa macam. Taruhlah misalnya di tradisi lisan itu ada ide. Ini ide, saya kira tidak seluruh masyarakat sekarang yang paham atau mengetahui. Hampir punah ini. Tapi ini ide sudah warisan budaya tak benda nasional, sudah ditetapkan oleh kementerian. Jadi saya mengajak kepada Pak Kadis, mungkin kita depannya bisa mendiskusikan bagaimana tradisi warisan kita bisa lestari, bisa kita gali kembali melalui bisa dimulai dari sekolah-sekolah misalnya, melalui apalah, mungkin karena Pak Kadis lebih paham atau akan ekstrakurikuler itu. Dan pertama, yang kedua, kita juga punya museum di Matalara, Museum Negara. Mungkin ada kebijakan pengembangannya, bagaimana sekolah-sekolah SD, SMP bisa lebih masif lagi menjadwalkan kunjungan ke museum. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi Baru dari Dewan Pendidikan, yang ditanyakan ini ke Bapperida mengenai peta desa, ya, dan ini pun untuk kami di Disdipora. Bapak tidak mengetahui berapa jumlah data sekolah di Kecamatan Kepulauan dan berapa jumlah data sekolah yang ada di Kecamatan Daratan. Kemudian distribusi apa? Iya, tentang relokasi penempatan P3K, utamanya yang berjauhan dengan pasangannya masing-masing. Yang penting di sekolah itu memenuhi, ya, tidak tertutupi jam yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Apakah ini tidak bisa diatur kembali? Begitu ya Pak. Kemudian bagaimana tentang pengembangan kompetensi guru? Dewan Pendidikan melihat bahwasanya guru-guru kita ini SDM-nya masih kurang. Jadi masih perlu kita melaksanakan pelatihan-pelatihan. Selanjutnya dari Pak Koordinator Pengawas,
Bapak Haji Samuruddin Ahmad, SPD FM, untuk Bapperida mengenai bagaimana menangani IRB, rapor pendidikan, dan iklim inklusi untuk penyandang disabilitas. Kemudian untuk BPKPD, bagaimana tentang penanganan makan bergizi. Apakah kita ini tetap bergantung di anggaran atau kembali ke siswa masing-masing. Kemudian untuk Disdikpora, dari Pak Kadis Pariwisata, bagaimana kita pengembangan warisan budaya leluhur, utamanya itu Dide, agar kita bisa duduk bersama melestarikan budaya leluhur kita melalui siswa SD, SMP. Kemudian bagaimana pemanfaatan museum yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Itu dulu yang pertama. Jadi kami persilakan Bapak dari Bapperida untuk menanggapi saran-saran dari ketiga pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, dari Kanda Korwas, betul, untuk IRB, identifikasi, refleksi dan benahi harus terus-menerus kita lakukan untuk peningkatan kualitas pendidikan kita berbasis rapor pendidikan tentunya. Dan untuk iklim inklusivitas, saya kira sudah ada beberapa sekolah yang menyediakan kelas khusus untuk anak-anak yang kurang bisa mengikuti pelajaran, ada yang agak terlambat, bukan punya disabilitas juga, tapi daya tangkapnya mungkin kurang sehingga dibuatkan kelas khusus. Saya kira ada di SD Benten 1 ya. Saya tahu, dan mungkin juga ada di sekolah-sekolah lainnya. Saya tambahkan untuk iklim keamanan, mungkin karena adanya beberapa kejadian di depan sekolah, mungkin kita bisa bikin zona aman sekolah sehingga anak yang datang atau pulang sekolah bisa aman. Tapi mungkin bukan di dinas pendidikan, mungkin ranahnya di dinas perhubungan. Nanti kita koordinasikan mungkin ke sana supaya kita juga orang tua di rumah bisa tenang karena tanda ada yang meninggal di depan sekolah. Mungkin itu saya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami, khusus untuk Pak Korwas terkait Juknis MBG. Juknis MBG ini waktu tahun lalu di bulan 11 sosialisasi tentang pedoman penyusunan APBD Permendagri 15 itu diamanatkan bahwa untuk program makan bergizi gratis antara pemerintah pusat dan daerah itu sendiri. Jadi kita di Kabupaten Kepulauan Selayar mendapat bagian untuk dialokasikan sebesar 6,2 miliar. Itu di tahun 2024 pada saat sosialisasi. Itu yang disampaikan oleh Dirjen Keuangan Daerah. Terus dalam pelaksanaannya kita menunggu Juknis pelaksanaan, karena juga kita sebenarnya bukan tidak mau melaksanakan, cuma takut melaksanakan karena program ini dilihat oleh APH ini sangat seksi. Semua program MBG itu yang tangani langsung ke pemerintah pusat, tidak lagi dilibatkan daerah. Seperti itu penyampaian dari Mendagri. Kalau tidak salah di awal bulan ini setelah keluarnya Perpres nomor 1 tahun 2025.
Sebenarnya anggaran di Dinas Pendidikan sudah ada 6,2, cuma juknisnya yang tidak ada. Ada keluar juknis, cuma juknis untuk penyedia untuk makan sehat, makan bergizi gratis ini. Untuk pelaksanaan belum ada. Jadi sampai sekarang kita masih menunggu untuk juknisnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak Koros. Izin. Untuk Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, kami sebelumnya mohon maaf atas alokasi anggaran yang sangat terbatas untuk bidang kebudayaan tahun ini. Semoga yang dialokasikan tahun ini ya sudah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Insya Allah di tahun 2026 pada saat proses perencanaan APBD di tahapan RKPD, semoga program yang tertunda di tahun ini bisa semua diakumulasikan untuk program tahun depan. Jadi silahkan mengusul program apa saja yang penting dan yang sangat penting di bidang kebudayaan untuk dialokasikan anggarannya di tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dari BKPD. Selanjutnya kami mempersilakan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan tanggapan dan jawaban. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Dewan Pendidikan, Pak Bur Pandik Baru, ini buat dengan kalau di arena. Seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, memang pembahasan terkait pendidikan ini tidak ada habisnya. Persoalan banyak. Apalagi seminggu boleh bahan untuk pendidikan, tidak pernah ada habisnya. Cuman ya seperti disampaikan Pak Bahru tadi, Pak Bahru tadi, saya tertarik bahwa segala yang tidak ikhlas itu hasilnya tidak baik. Simpul dia nak bawa ke bahulian dari guru-gurunya. Segala sesuatu yang diterima tidak akan berkah ketika kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik. Ini kan kita guru, Pak. Tidak mungkin kita tidak akan ikhlas tanpa ngajar kiri pulang. Kan begitu. Seperti yang kita lihat di slide, ini inovasi yang kami bikin ke depan. Ini inovasi yang kami bikin ke depan. Jumlah sekolah sampai sekolahnya pun kita bisa lihat. Dan ke depannya sampai person guru pun kami akan tahu di mana berada. Karena sistem digitalisasi tadi itu kita akan pakai map dan nomor HP yang didaftarkan di Dapodi itu akan terinstal masuk di HP gua. Jadi aku saya buka apa ya? Mana pura-pura lah gua enak kiri tak punya hati, punya nyari men, terlalu kumbay. Nah ini butuhnya kita sinkronisasi dengan digitalisasi seperti itu. Ya makanya di GPS kita pakai GPS. Fake GPS tidak akan mungkin. Ini basic ilmu saya komputer, Pak. Jadi mohon maaf. Basic ilmu komputer. Makanya saya berinovasi. Kita sinkronisasi, kita kolaborasikan sistem dengan proses-proses pendidikan sehingga mutu pendidikan di Selayar bisa lebih baik ke depan. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ampun berpasa-pasa lagi gili bahnya bagi lah gili pohon Jepang gili sesuai sepakat gili itu halal lagi itu berkagina apa gili sesuai dengan kewajiban laksanakan. Ketiga penanya tadi dari Bapak Dewan Pendidikan, Bapak Koordinator Pengawas, Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Selanjutnya kita membuka lagi 3 ya untuk babak kedua sesi tanya jawab ini. Kami persilahkan. Baik, saya pagi-pagi saya harus mengunjungi lokasi sawah yang ada di Bangka Tanam, persiapan pengadaan sumur oleh teman-teman yang ada di Kopea. Yang kedua, setelah dari karena saya menerima tamu dari KP, kemudian saya ke sini. Nah, Ibu sekalian saya hormati. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa substansi dari pelaksanaan formulir itu adalah
memastikan usulan-usulan yang dari musyawarah kecamatan itu memastikan bahwa terakomodir di area PPD bersangkutan. Sehingga wajar kalau tadi Pak Camat tadi Pak Batara angkat tangan tadi belum sebentar Pak Batara. Jadi itu yang pertama filosofinya. Nah yang kedua ada beberapa hal yang mungkin masukan untuk mengingatkan kita semua, termasuk saya di pertanyaan bahwa berbicara dalam konteks perencanaan, maka perencanaan itu harus dinilai, harus selaras antara program nasional, program provinsi, dan program kabupaten. Mengapa demikian? Kalau saya amati gerakannya Pak Presiden Prabowo yang sebenarnya, apa yang dilakukan hari ini, menurut saya ada beberapa alasan. Tapi menurut pandangan saya yang paling penting adalah Pak Prabowo itu menguji kesiapan birokrasi kita. Kesiapan birokrasi kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Kalau isu efisiensi ini tidak mampu kita lakukan, maka Pak Presiden Prabowo sudah melihat bahwa birokrasi kita perlu perbaikan. Nah, terkait dengan efisiensi teman-teman, kita perlu memang melihat proses perencanaan itu harus dinilai, harus sejalan. Karena kalau dia tidak sejalan, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Nah, ini di sini substansinya. Program nasional harus selaras dengan program nasional, program kabupaten harus selaras dengan provinsi, dan provinsi juga harus selaras dengan program nasional. Kalau dia tidak selaras, yakin kita tidak akan dapat anggaran di sini. Itu yang kedua. Ini menjadi pengingat bagi kita semua, termasuk saya selaku Kadis Pertanian. Yang ketiga, tadi saya lihat programnya di situ ada deep learning. Jadi ini menurut saya sangat penting karena deep learning ini adalah suatu metode bagaimana pembelajaran itu mengajak siswa itu kritis. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Ini perlu kita kembangkan. Kenapa? Ada kaitannya dengan strategi reward and punishment tadi seperti dengan Pak Kadis tadi. Saya setuju sekali dan luar biasa tadi bahwa Pak Kadis mampu melihat guru-gurunya mengajar dari ruangannya. Kalau dulu saya waktu ketua komite di SMK Kelautan, saya keliling mengamati guru-guru saya mengajar. Tapi ini luar biasa, Pak Kadis bisa melihat gurunya mengajar dari ruangan. Ini menurut saya ini sangat penting. Nah, kenapa saya kaitkan tadi dengan deep learning? Karena deep learning ini itu menghadirkan satu sistem keikhlasan. Jadi banyak di antara kita melakukan sesuatu karena ada apanya, bukan apa adanya. Ini berbahaya kalau ada apanya. Begitu tidak dilihat, dia tidak mengajar. Nah, ini yang harus kita merubah mindset para guru kita. Karena ya biar bagaimana guru itu adalah peluncur utama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu hanya masukan saja. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini menurut saya penting terkait dengan ketahanan pangan. Saya ingin memberikan gambaran bahwa selayar ke depan jika orientasi pendidikannya tidak kembali ke pertanian, ini bisa berbahaya, Pak. Contoh misalnya di Jambia, banyak mahasiswa-mahasiswa kita tidak lagi melek terhadap pertanian, padahal pertanian ini sangat penting untuk kita kembangkan bersama. Nah, sehingga menurut saya perlu ada, mungkin nanti ada kurikulum atau mata pembelajaran khusus misalnya muatan lokal terhadap anak-anak SD, anak SMP, bagaimana mereka kembali bahwa pertanian itu sangat penting. Pertanian itu bukan sesuatu yang kotor, pertanian itu bukan sesuatu yang hina, tapi dia memegang peranan penting yang sangat fundamental bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Nah, ini menurut saya perlu kita pikirkan kembali ini, karena kalau kita lihat selayar hari ini, kalau misalnya selayar ini dia berdiri sendiri, Pak, misalnya berdiri sendiri tanpa bantuan dari daerah lain, maka dari sisi pertanian sebenarnya kita sudah bangkrut. Nah, contoh misalnya, Pak, kalau kita di ferry kita lihat ternak, ya, itu masuk ke selayar, cabai masuk ke selayar. Itu sesungguhnya menandakan bahwa kita tidak punya kreativitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, ini kalau kita tidak bergerak dari sekarang, bisa-bisa selayar ini bisa ketinggalan, Pak. Oleh karena itu menurut saya salah satu cara yang boleh kita lakukan adalah bagaimana
memasukkan muatan-muatan lokal ini, pertanian ini kepada generasi muda kita. Mungkin itu yang apa namanya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pertama, terima kasih atas kesempatan ini. Sekaligus juga minta maaf dari Ketua Basnas juga di undangan Bapak Ibu berhubung beliau ada di Pulau sekarang, memberikan santunan kepada masyarakat yang termasuk dari miskin ekstrim. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, jadi setelah saya melihat dari sepintas rencana kajiannya sesuai dengan substansi dari pertemuan kita hari ini adalah mendiskusikan rencana kerja diskusikan. Ini saya sempat mengamati sedikit tadi bahwa secara umum saya kira sudah bagus rencananya. Karena apa? Sebenarnya yang tahu persis masalahnya di Dinas Pendidikan ini tentunya Pak Karis. Sehingga yang pas untuk mengetahui apa solusinya, apa rencana bisa dilakukan untuk mengatasi masalah itu, Pak Karis. Kebetulan kita dari Basnas sempat juga biasa melihat-lihat apa masalah yang ada di beberapa OPD. Mungkin di dinas ini ada satu hal yang belum sempat saya lihat tadi di perencanaannya. Ada saya lihat upaya-upaya untuk memberikan bantuan kepada peserta didik yang berada di jajaran yatim piatu. Nah, Basnas kebetulan punya visi sebagai lembaga terdepan dalam penanganan kemiskinan. Oleh karena itu kami kini ingin menyusun suatu rencana kegiatan, tetapi ini tidak perlu masuk PDA. Kita berharap nanti, kita bayarkan nanti pendanaannya bersumber dari Basnas. Jadi kita ingin mungkin memberikan dukungan atau bantuan kepada peserta didik kita untuk tingkat SD, SMP yang masuk kategori yatim piatu. Oleh karena itu kita butuh data dari Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang punya berapa banyak dan siapa Tujuan dari forum ini adalah memastikan bahwasanya usulan dari desa, dari kelurahan, dari kecamatan ke kabupaten ke dinas pendidikan ini apa sudah terakomodir atau bagaimana. Kemudian mengenai program yang kita akan laksanakan di kabupaten itu harus sejalan dengan program nasional dari pusat ke provinsi ke kabupaten ke desa-desa. Kemudian devilensi ini bagus ya untuk peserta didik kita. Kemudian ketahanan pangan, bagaimana apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan bagi peserta didik kita untuk bisa andil dalam peningkatan ketahanan pangan bagi Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian selanjutnya dari Basnas Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Haji Patabone SPD MPD, program perencanaan di Disdikpora ini sudah bagus. Kami berterima kasih banyak dari Basnas karena adanya dukungan bantuan bagi peserta didik kami yang tergolong yatim piatu. Kami diberikan bantuan, terima kasih banyak Pak. Kita berikan tepuk tangan dari Basnas. Kemudian dari Basnas membutuhkan data
data yang memang benar-benar yatim piatu. Mungkin kami bisa tambahkan sedikit Pak Haji, yatim piatu dan tidak mampu. Karena banyak anak yatim juga itu sudah diadopsi. Iya. Karena ada juga anak yang mungkin sudah diadopsi sama omnya atau tantenya. Apa itu tergolong Pak? Oh iya, terus. Yatim, iya. Jadi itu tadi. Kemudian dari Camat Bontoharu, harapannya yang paling utama Pak Camat adalah kita memanfaatkan kembali gedung Gorta, gedung olahragata. Iya. Dan harapannya kepala bidang olahraga dan teman-temannya bisa berkantor di sana. Dan harapan yang sangat-sangat diharapkan adalah adanya stadion mini, khusus di kecamatannya atau untuk kabupaten. Ya. Nah, itu saja Pak Kadis. Baik, Pak Kadis Pertanian. Yang pertama memastikan bahwa usulan dari desa kecamatan apa sudah teralokasi atau belum, sudah terakomodir atau belum. Ya, ini kembali lagi kita membahas terkait dengan urgensi kita menganggarkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak Kadis, jadi saya lihat di penganggaran ini terkadang ada hal-hal yang lebih diurgensikan. Jadi mungkin ada beberapa, 1, 2 atau berapa lah yang mungkin tidak bisa kita alokasikan seperti itu. Andaikan Pak Kabit Anggaran kasih kita anggaran, kita bisa akomodir semua Pak Kadis. Seperti itu mungkin. Karena ini terkait juga dengan urgensi kepentingan. Kita tahu lah, nah kutip Pak Kadis ya. Kalau ada mungkin usulan yang mau diusulkan, ya, nanti kita diskusi. Baik, ya saya cuma terkritik sedikit penyampaian Pak Kadis yang terkait dengan ini, yang pertanyaan itu. Ya, kalau ku ingat dulu waktu saya sekolah, memang ada itu pelajaran pertanian, Pak. Ada di depan saya ini guru saya pertanian, masih saya ingat. Tapi entah bagaimana sehingga kurikulum kita berubah. Sekarang tidak ada lagi. Jadi yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan, siapa yang patut disalahkan dalam konteks yang kita sampaikan tadi. Dulu memang waktu saya SMP, hadir di tengah-tengah kita ini guru SMP saya, bukan ingin jual pemain. Tapi kalau tidak ada boleh saya tidak jadi kepala dinas Pak. Iya. Begitu. Makanya kita sampaikan tadi ini terkait dengan pertanian. Saya heran juga kenapa ini pelajaran pertanian tidak ada. Ini siapa yang kita salahkan Pak? Saya sepakat kalau ada pertanian, karena sampai sekarang juga misalnya pada membatar. Iya, begitu Pak Kadis. Iya mungkin. Iya. Tapi tidak bisa juga kita sampaikan seperti itu. Mungkin karena adanya sekolah pertanian. Dulu mungkin kan ada juga pertanian, sekolahnya, SMK-nya, tapi pelajaran pertanian tetap ada. Bahkan mungkin bapak-bapak ibu yang hadir di tempat ini mungkin juga dulu masih mendapatkan itu pelajaran pertanian. Ya, yang lain itu mungkin cuma sekedar saran Pak Kadis ya. Dan mungkin ke depannya kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan apa yang disampaikan. Saya lanjut ke Basnas. Ini Pak Haji Fatabone, ini juga
puas ini sebenarnya menjadi kepala dinas pendidikan. Saya banyak belajar dari beliau. Terima kasih Pak atas bantuan sumbangsi. Mudah-mudahan berkat kita semua yang di tempat ini, khususnya Basnas, bisa membantu anak-anak kita yang di PAU. Sehingga memang betul-betul mereka juga seolah tidak dikesampingkan terkait dengan pendidikan. Terima kasih banyak Pak. Pak Camat Baru, iya. Ini Pak Camat Baru memang ini kawan saya ini dari dulu khayalannya memang tingkat tinggi. Kemudian dia yang pertama dari murah, usah pokoknya pun kirim riba. Iya. Cuman ya itu penyebab. Kemudian dia memang di luar ini Pak Camat, mau khayalan memang Pak Lurah, ada pokoknya. Tapi memang itu prosesnya itu ke sana memang agak sulit memang Pak Camat. Kita ini mau memang selain betul-betul maju, apalagi kita sampaikan tadi harus ada stadion mini. Memang bagus itu. Apalagi sampai sirkuit balap, memang bagus. Tapi dengan penganggaran juga, saya mau juga sekali. Mau sekali Pak, mau sekali. Sama seperti kita yang selalu menghayalkan tingkat tinggi apa luar biasa. Saya sepakat. Dan kalau memang betul-betul ini kita bisa adakan, ya kalau ada cenderungnya di pusat kita sama perjalanan dinas, mana mau kurangi pakai perjalanan dinas bagaimana? Iya, ini Gorta. Ini memang Gorta sekarang sudah masuk aset dinas pendidikan sudah masuk. Jadi saya memang selalu menyampaikan, tapi kan begitu kurang pikir biasanya buku pikir. Memang kita di dinas pendidikan butuh memang kerja ekstra. Apalagi di GOR kebersihannya apa dan lain-lain, makanya juga refleks sengaja lapan keadaan apa nanti kita sengaja lapan raki. Iya, dan kedepannya kalau tidak ada regulasi yang melanggar, karena kita sampaikan tadi sudah diperiksa apa dan lain-lain, kita coba anggarkan untuk pembenahannya Pak Camat ya. Ini gimana kritisan blog ini? Iya, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Ibu semua masih banyak yang mau disampaikan, tapi mungkin ini panitia tidak menyiapkan makan siang ya Ibu Erna. Oh ada. Jadi waktu sudah menunjukkan pukul 12:10. Baiklah, Bapak Ibu, kita menyimpulkan bahwa penyusunan Perum RPJMD tahun 2026 tetap kita mengacu kembali ke usulan musrembang dari kecamatan ke kabupaten. Kemudian kita sejalankan dengan visi misi bupati terpilih. Kemudian program prioritas bupati, utamanya ini ada program 100 hari kerja beliau. Walaupun ini program visi misi ini baru digodok untuk dijadikan visi misi Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi kami tetap harapkan sumbangsi buah-buah pikiran dari semua stakeholder OPD yang terkait dengan dunia pendidikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Kepala OPD, Kepala Organisasi, karena meluangkan waktunya di saat-saat sibuknya kita menghadapi tim pemeriksa paket lengkap yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami yakin acara ini banyak kekurangannya, tapi itulah kami. Sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sekali lagi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.